Assalamualaikum Sobat Football United. Antoine Semenyo. Kalau dari informasi terakhir dari Fabrizio Romano menginformasikan bahwa ini akan lepas buruan Manchester United, karena Manchester United juga ikut dalam kompetisi untuk mendatangkan Antoine Semenyo. Tapi dari yang kabar terbaru yang gue dapatkan dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein menyebutkan Antoine Semenyo kemungkinan besar akan menuju ke sisi lain dari Manchester, bukan Manchester yang merah tapi Manchester yang biru. Gue ingin membahas dulu, juga disampaikan oleh Jakobsben dari dia juga merupakan seorang jurnalis. Jakobsben ini gue lupa dia ini kalau nggak salah, benar, dari Give Me Sport dan juga dari Talk Sport Live. Manchester United ini membuat penawaran yang sangat kuat untuk Antoine Semenyo, tapi mereka ingin tetap disiplin dengan usaha yang dilakukan. Jadi Manchester United ini kan memiliki aturan, katakanlah seperti itu. Apa saja yang mereka bisa lakukan, apa saja yang mereka bisa tawarkan, batasan-batasan angka, mungkin juga usia, lalu juga angka terkait dengan gaji misalnya karena kalau release clause situasinya sudah jelas 65 juta pounds. Mungkin juga Manchester United menurut gua tidak bisa membayar secara penuh langsung release clause, tapi ada misalnya sebagai dengan cicilan, seperti itu komponennya. Tawaran yang mereka lakukan kompetitif, tapi mereka juga sadar mereka memiliki saingan ataupun kompetisi yang berat. Tidak ada rencana untuk memakai atau menggunakan Semenyo sebagai wingback. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Dan bahkan Ruben Amorim ini akan melakukan sistem yang baru untuk Semenyo. Manchester United melihat Semenyo sebagai seorang penyerang sayap. Dan sistem dari Ruben Amorim dinilai bukan faktor di keputusan Antoine Semenyo. Semua klub melakukan tawaran terkait dengan gaji untuk Semenyo, tapi Manchester United tidak akan memecahkan struktur gaji mereka untuk bisa lebih tinggi daripada rival-rival lainnya untuk bisa mendatangkan Antoine Semenyo. Dari David Ornstein menyebutkan bahwa Antoine Semenyo ini ingin supaya memenangkan trofi-trofi, dan ini merupakan kunci dari keinginannya untuk bergabung di sisi Pep Guardiola. Manchester United juga berusaha yang terbaik untuk bisa mendatangkan penyerang ini, tapi pergerakan di bulan Januari selalu ketat dan klub hanya ingin membawa pemain yang memang ingin bergabung dengan klub. Keputusan bukan karena sistem Ruben Amorim, di mana Manchester United tidak pernah merencanakan untuk memainkan Semenyo di wingback. Jadi itu situasinya terkait dengan Antoine Semenyo. Dan dari dua kabar dari Jakobsben, Fabrizio Romano juga di channelnya yang mengatakan bahwa Here We Go itu sudah sangat dekat sekali bagi Antoine Semenyo. Menurut gua mungkin nanti menjelang dibukanya bursa transfer Januari baru akan ada Here We Go, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas dari tiga jurnalis ini menginformasikan sangat dekat banget ini Antoine Semenyo ke Manchester City. Artinya apa? Manchester United kemungkinan besar banget gagal mendatangkan Antoine Semenyo. Dan apa ini artinya? Sebelum ke sana gue ingin melihat bagaimana tadi kabar-kabar yang disampaikan bahwa misalnya Manchester United ini berusaha sebaik-baiknya untuk bisa mendatangkan Antoine Semenyo, tapi tetap dengan koridor yang mereka ciptakan. Artinya misalnya nih, struktur gaji mereka tidak akan gila-gilaan dalam menawarkan angka. Mungkin
bisa jadi di bawah dari yang ditawarkan oleh klub lain. Lalu dari sisi teknis mereka pun juga tidak berencana untuk merubah posisi dari Antoine Semenyo di mana dia lebih sebagai penyerang sayap, dan itu akan tetap ya digunakan di Manchester United. Tentu saja akan ada misalnya kompromi-kompromi, tapi tidak disebutkan secara detail. Tapi David Ornstein mengabarkan Antoine Semenyo lebih ingin bergabung ke klub yang bisa memberikan jaminan ataupun peluang mendapatkan trofi itu lebih besar. Dimana menurut gue wajar ya pemain ingin mendatangkan atau mendapatkan trofi di karirnya. Ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Dan menurut gue keputusan Antoine Semenyo kalau memang dia mengarah ke sana ya tepat, ke Manchester City. Kenapa? Situasinya di Manchester United bukan posisinya saat ini ya, bukan sebagai klub yang punya peluang besar untuk mendatangkan trofi. Tapi jangan lupa, tidak semua pemain menurut gua punya hasrat, punya keinginan ya dalam karirnya, dalam jangka waktu dekat untuk memenangkan trofi. Ada juga pemain yang ingin terlibat dalam pembangunan ulang klub. Dalam klub yang mungkin saat ini situasinya sedang tidak baik, tapi sang pemain ingin atau punya tantangan ya untuk membalikkan keadaan tersebut, ingin membawa klub ini balik lagi ya ke periode berjayanya. Dalam arti Manchester United, ini yang gue bicarakan. Pemain seperti Mbeumo, pemain seperti Cunha, misalnya yang didatangkan di musim panas kemarin, di mana ya Manchester United ini kan bukan satu-satunya klub yang menginginkan mereka, tapi ada hal berbeda yang mereka lihat gitu dari Manchester United. Mereka ingin menjadi bagian dari periode kebangkitan Manchester United. Bruno Fernandes misalnya, yang menolak tawaran Saudi sebelumnya bahkan sampai 3 kali di situasi terburuk dari klub ini. Dia punya loyalitas dan di situ faktanya. Kenapa? Dia mencintai klub dan dia ingin menjadi bagian klub ini bangkit. Padahal tentu saja pemain-pemain seperti Mbeumo, Cunha, Bruno Fernandes ketika dan memang mereka punya peluang untuk memperkuat klub lain yang memiliki trofi, kemungkinan mendapatkan trofi lebih besar, itu bisa saja terjadi. Tapi itu tidak mereka ambil, paling tidak di periode sebelumnya. Dan Antoine Semenyo menurut gue, ya kalau memang itu yang dia inginkan, ya memang bukan di Manchester United. Dan tadi disebutkan juga, gue lupa oleh salah satu jurnalis yang tadi gue bacakan, bahwa memang Manchester United juga ingin mendatangkan pemain yang memang ingin datang ke Manchester United. Dan menurut gue di situ garis bawahnya, di situ kalimat tebalnya gitu ya, bahwa ya memang hanya pemain yang ingin bermain di Manchester United saja yang sebaiknya datang. Jadi klub juga tidak perlu terlalu ngotot gitu ya dengan menawarkan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Kalau memang sang pemain ini gamang, kalau memang sang pemain ini masih bingung, tidak jelas akan kemana, ya menurut gue itu sudah merupakan salah satu indikasi bahwa ya mungkin pemain ini bukan untuk Manchester United. Tapi tentu saja dengan peluang yang semakin kecil atau bahkan menurut gue sudah selesai mendatangkan Antoine Semenyo, selesai juga peluang Manchester United untuk bisa mendatangkan salah satu pemain berkualitas di bursa transfer Januari. Karena gue tidak melihat Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan pemain berkualitas lainnya, pemain premium lainnya, katakanlah seperti itu di bursa transfer Januari. Kenapa? Faktor terbesar nomor 1 adalah ketersediaan dulu. Fans bisa berbicara terkait dengan datangkan pemain A, B, C, D yang rata-rata pemain premium semua. Tapi pemain-pemain tersebut sebagian besar tidak tersedia di bursa transfer Januari. Dan menurut gue bisa jadi inilah kenapa Manchester United mencoba untuk mendatangkan Antoine Semenyo. Kenapa? Klub tahu pemain ini pemain premium, pemain ini pemain yang punya potensi bahkan lebih besar lagi. Dan mereka melihat ada peluang tersebut. Lalu mereka berusaha untuk mendatangkan pemain. Peluang ya karena dari release clause tersebut ya, yang dimiliki antara Antoine Semenyo dengan Bournemouth, sehingga ya klub bergerak. Dan bukan hanya Manchester United saja, kan ada klub-klub lain juga, terutama di Liga Inggris itu yang ingin mendatangkan Semenyo. Jadi menurut gua ini mungkin sesuatu yang tidak mengenakan ya, karena ini
judulnya kan kegagalan ya kan mendatangkan Semenyo. Tapi di sisi lain menurut gua ya tidak sepenuhnya ini berita jelek juga. Kalau memang sang pemain sekali lagi tidak ingin datang ke Manchester United, ya kenapa harus dipaksakan? Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.